Halo kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 4. Kali ini kita akan membahas tentang soal cerita KPK dan FPB. Sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu ya ciri-ciri soal cerita yang memuat KPK dan FPB. Untuk soal cerita yang memuat KPK, pada soal terdapat kata setiap, misalnya setiap sebulan sekali, setiap 5 detik sekali, dan lain sebagainya. Bisa juga dalam soal itu terdapat kata bersama-sama, hari, dan tanggal. Sedangkan pada soal yang mengandung FPB, pada soalnya terdapat kalimat dibagi dengan jumlah dan jenis sama banyak. Jadi itu kata kuncinya ya kak ya. Jadi kalau soalnya di dalamnya ada setiap titik-titik sekali, misalnya setiap sebulan sekali, bersama-sama, hari, apa, tanggal berapa ya, itu biasanya adalah soal tentang KPK. Sedangkan kalau di dalam soalnya terdapat kata dibagi dengan jumlah dan jenis sama banyak, maka itu dapat disimpulkan bahwa soal FPB. Baik, langsung saja kita ke soal ya. Yang pertama soal Ani pergi ke perpustakaan setiap 4 hari sekali. Nah, ini ada setiap sekali ya. Budi ke perpustakaan setiap 6 hari sekali. Jika mereka ke perpustakaan tanggal 2 Agustus 2020, maka mereka akan ke perpustakaan bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal. Nah, jadi kalau ada kata bersama-sama, ini bisa dipastikan yang harus kita cari adalah KPK-nya. Ya, sebagaimana yang kita sudah pelajari kemarin, kita bagi dengan bilangan prima ya. Yaitu yang kita bagi adalah 4 hari sekali dan 6 hari sekalinya, yaitu 4 dan 6. Nah, kita bagi 4 dan 6 ini dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Ternyata 4 dan 6 bisa dibagi 2 ya. 4 bagi 2 itu 2, 6 bagi 2 itu 3. Maka kita beri penghargaan 2 ini dengan lingkar, karena dia bisa membagi dua-duanya. Kemudian ternyata 2 masih bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 nggak bisa, maka kita turunkan. Kemudian terakhir kita bagi 3-nya dengan 3 ya, karena nggak bisa lagi dibagi 2. Hasilnya 1 dan 1. Maka untuk mencari KPK kita kalikan saja semuanya ya, 2, 2, dan 3-nya. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3, 12. Jadi ada 12 hari setelah tanggal 2 Agustus. Kita tambahkan saja tanggal 2 Agustus tadi dengan 12 hari. 2 tambah 12 kan 14 ya. Maka 12 hari setelah 2 Agustus adalah tanggal 14 Agustus. Jadi mereka akan bertemu bersama-sama kedua kalinya pada tanggal 14 Agustus 2020. Selanjutnya contoh yang kedua. Ani pergi berenang setiap 6 hari sekali. Budi berenang setiap 9 hari sekali. Jika mereka berenang bersama-sama pada hari Minggu, maka mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya pada hari apa? Nah, ada kata bersama-sama. Pasti ini tentang mencari KPK ya, karena ada kata bersama-sama. Nah, kita seperti tadi akan membaginya dengan bilangan prima ya, menggunakan cara tabel. Yang kita bagi adalah angka 6 dan 9-nya. Nah, kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 6 bisa ya, 6 bagi 2, 3, tapi 9 tidak bisa, kita turunkan 9. Nah, karena 3 dan 9 nggak bisa lagi dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan prima yang kedua yaitu 3. 3 dengan dibagi 3 sama dengan 1, 9 bagi 3, bisa juga 3 ya. Nah, kita beri penghargaan angka 3 dengan nilai kari karena bisa membagi dua-duanya. Kemudian terakhir kita bagi 3 dengan 3 yaitu 1 hasilnya. Nah, sudah selesai. Karena ini KPK, maka kita kalikan semuanya. Berarti kita kalikan 2 dikali 3 kemudian dikali 3 sama dengan 18 hari. Nah, karena ini ditanya hari, maka kita harus tahu hari apa setelah hari Minggu kalau 18 hari. Agar lebih mudahnya supaya kita tidak menghitung Senin, Selasa sampai Minggu, kita bagi dengan 7 hari saja karena akan berulang setiap 7 hari. Maka kita bagi dengan 7. 18 bagi 7 itu 2 ya. Pasti hari ke-14 itu nanti hari Minggu. Sisanya 4. Nah, 4 ini dari hari Minggu itu hari apa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Maka hari Minggu tambah 4 hari berarti hari Kamis ya. Nah, kita tuliskan di sini hari Kamis. Jadi mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya pada hari Kamis.
Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ibu memiliki 12 kue kering dan 18 bolu kukus. Kedua makanan tersebut akan dibagikan kepada tetangganya dengan jumlah dan jenis yang sama banyak. Nah, berapa banyak tetangga yang mendapatkan kedua makanan tersebut? Nah, ini harus sama banyak. 12 bolu kering dan 18 bolu kukus itu harus sama banyaknya untuk setiap tetangga. Maka itu setiap tetangga akan bisa dibagikan ke beberapa tetangga ya. Karena ada kata sama banyak, bisa dipastikan ini adalah untuk mencari FPB-nya. Maka kita bagi 12 dan 18 ini dengan bilangan prima untuk mencari FPB-nya. Kita pakai cara tabel ya Kak ya. Angka 12 dan 18 kita bagi dengan bilangan prima pertama yaitu 2. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. Karena dua-duanya bisa dibagi dengan 2, maka kita beri penghargaan angka 2 ini dengan melingkarinya. Kemudian 6 dan 9 masih ada yang bisa dibagi 2. 6 bagi 2 itu 3, 9 dibagi 2 nggak bisa, kita turunkan saja. Nah, ini kita nggak perlu lingkari karena cuma satu aja yang bisa dibagi. Kemudian 3 dan 9 bisa dibagi 3 ya. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Karena bisa membagi dua-duanya, 3 ini kita lingkari juga. Kemudian 3 bagi 3, 1 terakhir ya. Karena hanya angka 3 yang belum menjadi 1. Nah, untuk FEB kita hanya mengalihkan angka yang dilingkari yaitu 2 dan 3. 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Jadi banyak tetangga yang dapat kedua kue tersebut dengan sama banyak itu ada 6 orang ya. Walaupun nanti akan ada sisanya gitu yang tidak terbagi. Jadi ada 6 orang. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Ini terakhir ya, contoh soal terakhir. Ibu guru punya 12 pensil dan 20 penghapus. Kedua alat tulis tersebut akan dibagikan kepada siswanya dengan jumlah dan jenis yang sama banyak. Berapa banyak pensil dan penghapus yang diterima oleh masing-masing siswa? Nah, karena ada kata sama banyak, maka ini adalah soal untuk mencari FPB. Kita cari FPB dari 12 dan 20. Sama-sama kita cari dengan cara tabel ya. Kita bagi dengan bilangan prima 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya, seperti biasa. Oke, 12 dengan 20 bisa dibagi dengan bilangan pertama yaitu 2. 12 bagi 2, 6. 20 bagi 2, 10. Kita beri penghargaan angka 2 karena bisa membagi dua-duanya. 6 dan 10 masih bisa dibagi 2. Maka kita bagi 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Kita beri penghargaan lagi angka 2-nya karena bisa membagi dua-duanya. Dan sudah tidak bisa dibagi angka 2, maka kita bagi dengan angka 3. 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 nggak bisa, turunkan saja. Kemudian kita bagi terakhir angka 5 yang belum terbagi ya. 5 bagi 5, 1. Sudah selesai. Nah, FPB adalah bilangan yang dilingkari. Maka 2 kali 2. Jadi ada 4-nya. Jadi karena yang ditanya banyak pensil dan banyak penghapus, berarti kita harus tahu. Karena ada 4 paket ini ya. Berarti kita bisa mengetahui banyak pensil yang ada dalam setiap paketnya itu dengan cara membagi banyak pensil awal dengan FPB-nya. Pensilnya kan 12, FPB-nya 4. 12 bagi 4, 3. Jadi satu paket itu ada 3 pensil. Sama dengan penghapus, kita bisa bagi jumlah penghapusnya dengan FPB-nya. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi setiap paket ada 5 penghapus ya. Jadi kepada siswanya itu hanya 4 orang yang dapat ya gitu ya. Yang isinya 3 pensil dan 5 penghapus. Seperti itu. Mudah ya. Selanjutnya Ustadz akan berikan latihan soal. Ada 4 juga soalnya, kalian bisa kerjakan nanti dan dikumpulkan melalui e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.